Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Allah sebagai Rabbul Izzati yang kita imani dengan iman yang isbatul yakin, maka hendaklah kita kenali dirinya itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah wujud. Wujudnya itu tiada awalnya dan tiada pula akhirnya. Tiada bisa disentuh dengan kata-kata dan suara. Tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan dianalisa dengan pemahaman ilmu yang Allah berikan kepada diri kita ini. Karena ilmu yang Allah berikan kepada diri kita juga itu bentuk daripada anugerah dirinya yang Allah curahkan kepada setiap hambanya. Kalaulah ilmu yang Allah berikan kepada diri kita sebagai bentuk anugerah dirinya yang Allah berikan kepada hambanya, maka ilmu kita pun tidak akan pernah mampu menggapai, menjangkau akan hakikat rahasia dirinya. Kalaulah ilmu ini mampu menjangkau dan menggapai akan rahasia dirinya, maka Allah itu masih dikatakan sesuatu yang bisa dipahami, sesuatu yang bisa dianalisa. Sedangkan Allah itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dianalisa, tidak bisa dijangkau dengan ketinggian ilmu. Karena ilmu itu juga datang daripada dirinya. Maka sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal dan menjangkau akan rahasia diri Allah itu. Walaupun itu Nabi. Walaupun itu Rasul. Walaupun itu sebagai seorang arif billah. Maka semuanya itu tidak akan pernah mampu dan bisa mengenal, menjangkau, memahami akan rahasia diri Allah itu. Lalu kenapa Nabi dan Rasul? Kenapa orang-orang arif billah diberikan Allah suatu petunjuk, suatu tugas, yang mana petunjuk dan tugas yang Allah berikan kepada dirinya itu untuk mengenalkan dirinya itu kepada hamba yang mengenal akan Tuhannya. Jadi sebenarnya para nabi dan para rasul serta orang-orang arif billah, mereka itu mengenal Allah bukan karena kecerdasan akal fikirnya, bukan ketajaman ro'yunya,
Akan tetapi para nabi dan para rasul, orang-orang arifin, para aulia ilah itu mengenal Allah. Sebenarnya Allah lah yang datang menemui akan diri hambanya. Ketika Allah datang menemui diri hambanya sebagai orang yang dia pilih, maka disitulah sebenarnya Allah memperkenalkan rahasia dirinya kepada hambanya itu. Sehingga hamba itu baru mampu mengenal akan diri Tuhan itu. Dan itu pun sebatas yang Allah beritahukan kepada dirinya tentang rahasianya. Dan yang tidak Allah beritahukan rahasia dirinya kepada hambanya, maka hamba itu tidak akan pernah mengenal akan Tuhannya. Maka disitulah baru Nabi bisa mengatakan, Araftu Rabbi birabbi. Aku kenal Allah. Itu karena Allah. Jadi Nabi itu bisa mengenal Allah, bisa berjumpa Allah, bisa bermusyahadah dan bermuwajah dengan Allah itu karena Allahnya. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang ia pilih. Maka disitulah kita tidak boleh bersandar kita dengan kemampuan akal pikir kita. Tidak boleh kita bersandar dengan ketajaman ra'yu kita. Tidak boleh kita bersandar dengan kecerdasan akal pikir kita. Dan tidak boleh pula kita bersandar dengan ilmu, ibadah, dan zikir kita. Karena semuanya itu tidak akan pernah mampu untuk sampai kepada Allah. Kalaulah semuanya itu tidak mampu untuk sampai kepada Allah, maka hendaklah setiap ibadah kita, setiap zikir kita, setiap amalan kita, setiap wiritan kita, setiap kecerdasan dan ilmu kita, serahkan kepada Allah seutuhnya. Jangan bersandar kepada ilmu itu. Makanya ilmu ma'rifat tidak akan pernah sampai untuk bisa mengenal Tuhan. Ilmu ma'rifat itu hanya metode. Ilmu ma'rifat itu hanyalah cara untuk mengenal bagaimana kita bisa sampai kepada Allah. Bukan karena ilmu ma'rifat itu kita bisa sampai kepada Allah. Kita sampai kepada Allah, kita bisa kenal Allah. Bukan karena ilmu ma'rifat. Kita bisa sampai kepada Allah itu karena Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang berkehendak mengenalkan dirinya kepada kita sebagai hamba yang dia pilih. Maka disitulah Allah mengatakan, "Famay yahdillah fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah pilih dia sebagai orang yang aku beri hidayah petunjuk, maka beruntunglah dia, dialah yang paham. Dialah yang mengerti, dialah yang kenal siapa aku ini yang sebenarnya. Dan dia paham dan mengerti tentang Tuhan, itu sebatas yang Allah beritahukan kepada dirinya tentang rahasia dirinya. Yang tidak Allah beritahukan kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah bisa mengenal akan dirinya Tuhan itu. Itu sebatas yang diberitahu. Maka jangan kita bersandar kepada ilmu ma'rifat kita. Karena ilmu ma'rifat itu hanya metode. Ilmu ma'rifat itu hanya cara mengenalkan Tuhan. Bertahun-tahun kita belajar ilmu ma'rifat supaya kita bisa sampai kepada Allah. Kalau Allah tidak ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, Allah tidak ingin membuka rahasianya kepada hambanya yang belajar ilmu ma'rifat, maka sia-sialah pencarian kita selama ini. Menjadi hampa dan kosong. Disitulah rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad itu yakin dan percaya bahwa Allah itu Tuhannya? Dari mana munculnya keyakinan Rasulullah bahwa Allah itu adalah Tuhannya? Jadi Nabi Muhammad itu yakin bahwa Allah itu Rabb-nya.
Itu karena Allah lah sebenarnya yang menanamkan keyakinan itu di dalam rahasia diri Nabi. Maknanya, Allah yang memasukkan rahasia nur dirinya itu ke dalam dirinya Nabi. Sehingga dengan nur rahasia diri Allah yang Allah tanamkan di dalam diri Nabi, disitulah Nabi itu baru dia yakin, baru dia percaya bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya. Namun sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan rahasia dirinya, Allah tidak memasukkan rahasia dirinya, Allah tidak menghunjamkan nur rahasia dirinya ke dalam diri Nabi, pasti Nabi itu tidak akan yakin dan percaya bahwa Allah itu Rabb-Nya. Walaupun Allah mengatakan, innani ana Allah. Hei Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanya aku. Walaupun Allah mengungkapkan itu, maka Nabi tidak pernah yakin dan tidak pernah percaya. Tapi kenapa Nabi yakin dan percaya bahwa yang memperkenalkan dirinya itu adalah Tuhannya? Itu semata-mata Allah lah sebenarnya yang memasukkan rahasia nur itu ke dalam dada daripada hamba dan kekasihnya yang dia pilih. Itu maksudnya Allah katakan, فَمَنْ يَهْدِيهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Barang siapa yang aku beri petunjuk, aku beri hidayah, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapat hidayah petunjuk itu. Dialah sebenar-benarnya yang mampu mengenal akan diri aku ini. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak aku bukakan jati diriku kepada dirinya, tidak aku bukakan rahasia aku kepada dirinya, maka dialah orang yang tersesat. Dialah orang yang dalam keadaan zulumat. Kemanapun dia akan pergi. Untuk minta hidayah, untuk minta petunjuk. Maka dia tidak akan pernah mampu menemui seorang petunjuk, seorang pemberi hidayah, yang bisa membimbing dan menuntun dirinya untuk sampai kepada aku. Karena yang dikatakan wali mursyid itu bukan tuan guru. Wali mursyid itu bukan tuan imam. Akan tetapi yang dikatakan walian mursyida itu adalah Allah. Allah lah yang dikatakan walian mursyida, yang mampu dan bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Bagi yang tidak dikehendaki oleh Allah, bagi yang tidak dipilih oleh Allah, maka dialah orang yang dalam keadaan zulumat itu. Makanya Allah itulah yang disebut sebagai Al-Hadi, sebagai pemberi hidayah dan petunjuk. Disitulah letaknya walian mursyida itu. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Maka untuk mengenal akan Allah yang wujud dan yang nyata itu, melainkan Allah lah sebenar-benarnya Bapak Ibu yang memberikan hidayah dan petunjuk itu supaya kita bisa paham dan mengerti akan dirinya. Namun apakah kita hilangkan syariat kita di sana? Apakah kita hilangkan usaha dan ikhtiar kita di sana? Apakah kita tidak perlu belajar ilmu ma'rifat? Apakah kita tidak perlu belajar ilmu tauhid? Apakah kita tak perlu lagi beramal dan berzikir? Tetap beramal, tetap berzikir, tetap belajar ilmu ma'rifat. Tapi jangan digantungkan dan disandarkan pengenalan diri kita kepada Allah itu dengan ilmu ma'rifat itu, dengan amalan kita, dengan zikir kita. Tapi sandarkanlah ilmu kita, zikir kita, ma'rifat kita itu hanya kepada Allah. Maka inilah sebenarnya yang mesti kita pahami.
apa yang menjadi rahasia Allah itu, yang Allah bukakan kepada kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang telah sempurna azamnya, sudah sempurna ikhtiarnya, usahanya, maka pulangkan dan kembalikanlah azam, usaha dan ikhtiarmu itu kepada aku, kata Allah. Biarkan aku yang menilainya. Hasil akhir daripada usaha dan ikhtiarmu itu, biarkan aku yang menentukannya, kata Allah. Jadi kalau kita dah pulangkan usaha kita, ikhtiar kita, pemahaman kita, ilmu kita kepada Allah, fahuwa hasbuh, aku yang jamin, kata Tuhan. Barulah kita bisa mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Ini yang disebut namanya ilmu laduni. Ini yang dikatakan ilmu zauki. Yuktil hikmata mayasya wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri namanya ilmu hikmah kepada orang yang dia pilih, orang yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ilmu hikmah, maka dialah orang yang beruntung itu. Lebih baik daripada dunia seisinya ini. Allah itulah sebenarnya kesempurnaan nikmat itu. Allah itulah sebenarnya rahasia daripada surga itu. Kalaulah Allah itu rahasia kenikmatan, rahasia surga, maka kenalilah Allah itu dengan pengenalan sempurna. Siapa yang mau bersungguh-sungguh mengenal Allah, mencari dan menemui Allah, sebelum ajalnya sampai, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka Allah akan membukakan jalan hidayah dan petunjuk itu buat diri kita. Ini yang Allah utarakan. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu istiqomah, berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, sudah ada keinginannya, sudah ada mahabbah dan rindunya serta berbanyak-banyaknya untuk berjumpa dan berlikau dengan aku, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Aku akan bentangkan jalan-jalan petunjuk kami itu kepada dirinya. Aku akan tarik batinnya, aku tarik jiwanya. Aku datang menemuinya, kata Tuhan. Siapa yang datang menghadap aku dengan berjalan kaki, aku songsong ia dengan berlari. Siapa yang datang menghadap aku dengan sejengkal, aku datang menghadapnya dengan sehasta. Rupanya Bapak Ibu, kalau kita rindu ingin berjumpa dan bersua dengan Allah, maka Allah itu lebih rindu lagi untuk berjumpa dan bersua dengan hambanya. Ini maknanya, kalau kita punya keinginan, kita punya kehendak, maka kehendak dan keinginan Allah itu lebih mendahului daripada kehendak dan keinginan hamba untuk datang menemui dirinya. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang mahabbahnya dirinya kepada hambanya ini. Kalau kita cinta kepada dirinya, kita rindu kepada dirinya, maka Allah lebih cinta dan lebih rindu lagi dengan diri kita ini dibandingkan cinta dan rindunya kita terhadap diri kita sendiri. Kalau ayah bunda kita sayang dan cinta dengan anak-anaknya, maka Allah itu lebih cinta dan lebih sayang lagi dengan diri kita ini dibandingkan cinta dan sayangnya ayah bunda kita terhadap diri kita. Maka cinta dan sayangnya Allah itu tidak ada tepiannya, enggak ada batasnya Bapak Ibu. Nah, maka Allah memperlakukan kita ini, Allah memperlakukan hambanya sebagaimana Allah memperlakukan terhadap dirinya sendiri. Allah kasihi kita ini, Allah rahmati kita sebagaimana Allah mengasihi dan merahmati akan dirinya sendiri. Disitulah rahasianya, Allah tidak pernah memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan sesama hambanya. Tapi Allah memperlakukan hambanya itu sebagaimana Allah cinta dan sayang terhadap dirinya sendiri. Maka kita tilik ke dalam diri kita ini.
sejauh mana kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah. Maka disitulah makom kita di hadapan Allah. Sejauh mana kita mampu menempatkan Allah itu di dalam rahasia diri kita, maka disitulah makom kita sebenarnya di sisi Allah itu. Sejauh mana rindu dan cintanya kita kepada Allah, kita tempatkan ke dalam hati kita, maka di situ pula lah makom kita di hadapan Allah itu. Ini yang kita mesti pahami. Sehingga apa yang Allah utarakan kepada kita, kita bisa paham dan mengerti. Fazkuruni askurkum. Maka jika kamu ingat aku juga selalu ingat akan dirimu, kata Allah. Secara makna zahirnya, kita lebih dahulu ingat Allah, baru Allah ingat akan diri kita. Namun makna hakikatnya, Allah lebih dahulu mengingat kita, baru kita bisa mengingat Allah. Kalau Allah tak ingat kita, maka kita pun tidak akan pernah bisa mengingat Allah, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang bisa mengingat Allah, orang-orang ada rindu dan mahabbahnya kepada Allah, itu karena Allahnya sebenarnya yang memberikan mahabbah itu kepada diri kita. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta, rindu, bermanja-manja dengan aku. Lalu aku pula lah menanamkan kerinduan dan kecintaan itu betul-betul terhunjam, terpatri dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Jadi semuanya itu adalah bentuk belayan cinta dan kasih sayangnya Allah itu kepada hambanya. Nah, kalau kita sudah tahu rahasianya Allah itu lebih cinta dan lebih sayang dengan kita dibandingkan cintanya kita terhadap diri kita, maka disitulah kita mesti bersemangat, sungguh-sungguh dan ikhlas bagaimana Allah mencintai akan diri kita ini. Bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya kepada diri kita ini. Maka tentulah kita menjadi orang yang patuh, Bapak Ibu. Ya. Karena orang yang patuhlah sebenarnya yang Allah akan datangi. Orang yang patuhlah sebenarnya yang Allah akan jumpai. Dan Allah akan kenalkan dirinya kepada hambanya itu. Ini syaratnya Allah minta kepada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka benar-benarlah kamu mengenal aku. Benar-benarlah kamu itu untuk patuh kepada aku. Pasti aku akan memberikan kepada dirimu ilmu laduni. Dan ini pula pesan Rasul. Man alima bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan satu ilmu yang Allah berikan kepada dirinya, lalu diamalkan ilmu itu, maka Allah pasti akan memberikan ilmu laduni kepada dirinya, kata Rasulullah. Maka syaratnya itulah yang mesti kita pahami. Menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang patuh, menjadi orang penurut. Orang yang sami'na wa ta'na. Tidak banyak menye-menye-nya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu menye-menye. Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi, Allah sebagai Rabbul Izzati yang kita imani dengan iman yang isbatul yakin, wajib kita kenali Allah itu secara sempurna. Ya. Bahwa dia adalah wujud yang tiada awal, wujudnya yang tiada akhir. Dia tidak bisa dijangkau dengan kata-kata dan suara, tidak bisa dianalisa, namun dia nyata, Bapak Ibu. Kalau memang dia itu nyata dan tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan, dia bukan awal, dia bukan akhir. Yang mana dirinya yang sebenarnya, yang mana yang Tuhan itu. Jadi kalau Allah tak tunjukkan dirinya kepada kita, kita pun tak akan pernah mampu membukakan tabir rahasia dirinya. Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita, yang mesti kita pahami dengan baik. Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi dirimu
untuk bercerita tentang diri aku, padahal kamu belum kenal dengan aku. Jangan sok kenal kamu dengan aku, Tuhan. Jadi dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, orang bercerita tentang dirinya. Padahal yang menceritakan diri Allah itu, dia sendiri juga belum kenal dengan Tuhan. Hanya sebatas ucapan kata-kata. Hanya sebatas ucapan saja. Tapi apa yang diucapkannya, apa yang disebutnya, apa yang diuraikannya, dia pun tidak paham terhadap apa yang disampaikannya. Bergelut di bibir namanya Bapak Ibu. Ya. Pintar berretorika, pandai berbahasa. Tapi apa yang disampaikannya, apa yang diucapkannya, dia pun tak paham, dia pun tidak mengerti. Inilah namanya dalam bahasa Ustadz, orang yang berenang di kulit air. Tahu Bapak Ibu, orang yang berenang di kulit air itu maksudnya apa? Ya, ibarat pulau Bapak Ibu, lautan, di ujung sana ada pulau, situ juga ada pulau. Dia mampu menyeberangi, berenang dia itu dari pulau ke pulau, balik lagi, bisa dia berenang. Tapi dia tidak mampu menemui mutiara di dalam lautan itu. Maknanya, dia bisa baca buku A, buku B, buku C, syariat, torikat, hakikat, makrifat. Makrifat, hakikat, torikat, syariat. Pandai dia. Khatam buku itu. Berapa judul buku, khatam sama dia. Tapi dia tidak mendapatkan mutiara di dalam buku itu. Allah wujud, Allah nyata, Allah terang, Allah segala-galanya. Tapi yang mana Allah yang wujud, yang nyata dan terang itu, dia pun tak menemuinya. Dia hanya pandai ngomong saja. Tapi apa yang diomongkannya, dia pun tak paham. Inilah orang yang berenang di kulit air. Ya. Karena Allah tidak bukakan rahasia dirinya kepada hambanya. Dia hanya sebatas ngomong saja. Tapi apa yang diomongkannya pun dia tidak yakin dengan apa yang disampaikannya itu. Ini yang Ustaz selalu katakan sama Bapak Ibu. Ya, dengan kerendahan hati. Tergantung Bapak Ibu menyikapinya. Ya. Kalau gurunya belum berjumpa Tuhan, bagaimana mungkin jamaahnya akan bisa berjumpa Tuhan? Kalau gurunya belum menyaksikan Tuhan, bagaimana jamaahnya akan bisa menyaksikan Tuhan? Nah, mungkin Bapak Ibu ini bisa menemui Tuhan, menyaksikan Tuhan, kalau gurunya saja belum menemui dan menyaksikan Tuhan. Tapi kalau gurunya sudah menyaksikan Tuhan, gurunya sudah berjumpa dengan Tuhan, insya Allah jamaahnya juga akan bisa berjumpa dengan Tuhannya. Ini suatu rahasia. Kenapa ini diutarakan? Kenapa ini diungkapkan? Supaya kita belajar dan mengaji itu benar-benar. Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini itu. Bukan Allah dalam imajinasi kita. Bukan Allah dalam khayalan kita. Bukan Allah dalam renungan kita. Karena apa yang kita imajinasikan, apa yang kita khayalkan, apa yang kita renungkan, itu bukan dia. Karena dia nggak bisa dijangkau dengan akal pikir. Dia tidak bisa disebut dengan kata-kata. Tapi dia nyata. Aneh kan? Yang aneh itu yang Allah itu. Yang membuat kita bingung, itu yang Allah itu. Namun semakin bingung Bapak Ibu, semakin aneh dalam pandangan Ibu, semakin dekat Bapak Ibu dengan Tuhan sebenarnya. Karena yang membuat kita bingung, yang membuat kita aneh, yang membuat kita itu takjub, yang membuat kita itu tak mampu memikirkan dirinya, dialah itu sebenarnya. Nah, sekarang yang mana yang dirinya itu? Yang tidak bisa dijangkau dengan kata-kata. Yang tidak bisa dijangkau dengan ilmu. Yang tidak bisa digapai dengan pengetahuan makrifat. Dia yang bukan awal, dia yang bukan akhir. Ini yang dia Bapak Ibu. Itu yang dia tuh. Bukan awal, bukan akhir. Tidak bisa dijangkau dengan akal pikir dan ilmu pengetahuan. Karena dia bukan sesuatu.
Kalau dia bukan sesuatu, maka dia tidak akan pernah bisa dijangkau dengan akal fikir dan pengetahuan. Karena dia bukan awal dan bukan pula akhir. Ini yang Allah maksud. Hal atah alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an madhkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Tak bisa diuraikan dengan kata-kata. Tak bisa dijabarkan dengan ilmu. Tak bisa dijangkau dengan logika dan rasio. Karena tidak ada sesuatu. Tidak ada siapa-siapa. Ya. Namanya saja belum ada. Bagaimana Bapak Ibu memahaminya tuh? Ini yang dirinya itu. Kalau garis ini garis bantu aja nih Bapak Ibu. Supaya kita fokus memahaminya. Kalau tidak usah buat garis lingkaran ini Bapak Ibu pusing pula memahaminya nanti. Ini untuk memberikan petunjuk, memberikan pemahaman tentang rahasia dirinya yang kosong ini. Yang kosong, yang tidak bisa dijangkau dengan akal fikir, dengan pengetahuan. Tak bisa diuraikan dengan kata-kata. Diucapkan. Tak bisa Bapak Ibu. Namun, walaupun tidak bisa dijangkau dengan kata-kata dan ilmu pengetahuan, akan tetapi dirinya itu wujud dan nyata. Ya. Dirinya itu wujud dan nyata. Tapi tidak bisa disebut dengan kata-kata. Apalagi ditunjuk-tunjuk. Namun dia wujud Bapak Ibu. Ya. Satu contoh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berada di kota mana nih? Pekanbaru. Bolehkah Ustaz bertanya sama Bapak Ibu nih? Boleh ya? Kalau memang Bapak Ibu sekarang berada di kota Pekanbaru, coba kasih tahu sama Ustaz. Mana yang dikatakan kota Pekanbaru itu? Hah? Mana yang kota Pekanbaru? Bisa tidak disebut? Bisa tidak ditunjuk? Tapi dia nyata enggak? Nyata. Wujudlah kota Pekanbaru itu. Wujud, nyata, dan terang. Kalau dia adalah nyata, wujud, dan terang, maka rasakan, nikmatilah. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu sudah berada di kota Pekanbaru itu. Dirasakanlah itu. Begitulah kita sebenarnya. Walaupun kita tidak bisa menyebutnya, tidak bisa kita menguraikannya, akan tetapi dia adalah wujud, dia adalah nyata. Namun nikmati dan rasakanlah wujud nyatanya akan dirinya itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Maka diamkan akal pikir ini. Diamkan logika dan rasio kita. Jangan dipikir-pikir juga lagi. Semakin dipikir, semakin buntu jalan Bapak Ibu. Semakin semikir, makin jauh Tuhan itu. Semakin ingat, makin menghilang dia. Aneh kan? Yang aneh itu yang dia tuh. Memang nggak bisa dijangkau dia. Ini yang dirinya tuh yang nggak bisa dijangkau, yang nggak bisa dipikirkan, yang kosong nih. Karena dirinya adalah tidak bisa dijangkau dengan kata-kata, dengan ilmu pengetahuan. Betul-betul hampa dalam ketiadaan. Maka dimunculkanlah satu istilah untuk mengenal dan memahami akan dirinya. Ini yang disebut namanya la ta'yin. Ini disebut namanya la ta'yin. Belum nyata. Atau disebut namanya kuni bil kuni. Kuni bil kuni. Atau disebut juga namanya la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara. Artinya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu maksudnya.
Tidak bisa dijangkau dengan akal pikir, karena dia belum nyata. Walaupun dia belum nyata, walaupun tidak bisa dijangkau dengan kata-kata, walaupun dia kosong dalam kehampaan, namun dia itu wujud. Dia wujud. Dia terang. Cuma cara penyampaiannya diungkapkanlah dengan bahasa seperti itu. Biar kita paham. Contoh. Ini contoh. Nah,